pagi Sobat Kuliner Indonesia, jumpa lagi dengan saya Jesslyn Elmasyara, UAS Indonesia, Kuliner Asik Indonesia. UAS hari ini akan membahas tentang kuliner yang berasal dari Jawa Tengah. Dan pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Chef cilik dari kelas 6 SDK Santo Benedictus Madiun. Nah, pada kesempatan kali ini Chef cilik ini akan menginovasikan makanan khas dari Jawa Tengah yang menjadi makanan yang tidak kalah enak dan modern agar tetap disukai oleh semua kalangan baik tua maupun muda. Mau tahu apa saja inovasi yang sudah mereka buat? Berikut liputannya. Halo Sobat Kuas Indonesia, saya Immanuel. Saya hari ini akan menyampaikan makanan yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu tahu petis. Kandungan gizi yang terdapat dalam makanan itu adalah kalsium, protein, dan mineral. Saya menginovasikan makanan Jawa Tengah ini menjadi tahu isi sosis mozzarella. Kandungan gizi yang terdapat dalam sosis dan mozzarella adalah mineral, kalsium, natrium, kalium, protein, dan karbohidrat. Selain isinya enak, saya memadukan tahu petis menjadi tahu isi sosis dan mozzarella. Tujuannya agar orang tua ataupun muda tetap menyukai makanan khas dari Indonesia. Adalah bahan-bahannya: tahu yang sudah digoreng, cabai dan bawang putih, minyak, garam dan gula, kaldu jamur, bawang bombay, sosis, dan mozzarella. Masukkan minyak ke dalam wajan. Kedua, masukkan bawang putih yang sudah dicincang ke dalam wajan. Masukkan bawang bombay. Cabai. Lalu masukkan sosis. Garam dan gula. Lalu masukkan kaldu jamur. Tambahkan sedikit air. Dimatikan, masukkan keju mozzarella. Setelah matang, angkat dan taruhlah wadah. Isi tahu dengan isian. Kemudian masukkanlah ke dalam tepung terigu yang telah kita buat. Lalu masukkan wajan yang ada minyak panas. Setelah tahu matang, angkat dan tiriskan. Inilah hasilnya. Mudah kan cara membuatnya? Silahkan mencoba di rumah. Terima kasih. Sobat Kuas Indonesia, saya Axel. Hari ini saya akan menyampaikan salah satu minuman khas Betawi, yaitu bir peletok. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, daun pandan wangi, serai, dan kayu secang. Saya akan menginovasikan bir peletok ini dengan agar-agar. Nama bir peletok setelah saya inovasi menjadi bir peletok agar-agar. Dan untuk bahan-bahannya di sini ada jahe, daun pandan wangi, kayu secang, kapulaga, batu dan rempah-rempah lainnya. Di sini juga disediakan air dan agar-agar.
Aduk dan rebus selama 3 menit. Kita saring. Kita aduk. Sekarang kita aduk terus sampai rata, nanti kita rebus lagi. Kita rebus lagi sebentar. Lalu kita tuang ke cetakan. Sudah selesai, kita tunggu mengeras. Nah, ini hasil agar-agar bir peletok yang sudah saya buat. Bagaimana mudah bukan cara membuatnya? Matur nuwun. Untuk pagi Sobat Kuas Indonesia, perkenalkan nama saya Jesslyn dari kelompok 3 UPT kelas 6 SDK Santo Beredus Madiun. Hari ini saya akan menjelaskan makanan khas Jawa Tengah, tepatnya dari kota Purwokerto. Namanya adalah tempe mendoan. Biasanya tempe mendoan itu diletakkan di sebuah piring ditemani dengan sambal kecap. Namun saya akan membuatnya berbeda dengan meletakkannya di atas daun pisang ditemani dengan sambal kemasan dan juga sambal kecap. Agar rasanya lebih enak dan unik, saya tambahkan keju mozzarella dan namanya akan saya ganti menjadi tempe dorella, tempe mendoan mozzarella. Mau tahu proses pembuatannya? Berikut videonya. Dan untuk bahan-bahannya, ayo kita mulai memasak. Pertama-tama kita membuat air untuk merendam tempenya. Lalu masukkan bumbu-bumbu tadi. Lalu kita aduk hingga merata. Sekarang kita siapkan tempenya. Lalu kita rendam ke dalam air rendaman tadi. Kita diamkan sebentar ya. Kita akan membuat adonan tepung terigu. Nah, ini adonan tepungnya sudah jadi. Jangan terlalu encer dan terlalu kental ya. Lalu kita tambahkan bumbu untuk adonan tepung. Kita panaskan minyaknya dulu ya. Kita buat adonan tempe dorellanya ya. Sekarang waktunya kita plating. Ini dia tempe dorellanya. Mari kita coba. Enak banget. Nah, sekarang udah tahu kan proses pembuatannya? Kandungan gizi yang terdapat dalam tempe dorella ini ada banyak sekali, seperti fosfor, kolina, vitamin B12, protein, kalsium, dan juga karbohidrat. Dan saya berharap agar tempe dorella ini dapat disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi Sobat Kuas Indonesia, saya Freya. Hari ini saya akan menyampaikan salah satu makanan khas yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu sosis Solo. Sosis Solo terbuat dari tepung untuk kulitnya dan biasanya berisi filet daging ayam. Kandungan gizi yang terdapat pada makanan ini yaitu kalori, lemak, karbohidrat, dan protein. Saya akan menginovasikan makanan khas Jawa Tengah ini dengan kue sus yang berasal dari Prancis. Nama makanan setelah saya inovasi menjadi sus sosis Solo. Saya memadukan makanan khas Jawa Tengah dengan makanan yang berasal dari Prancis dengan tujuan agar anak muda Indonesia tidak melupakan dan tetap menyukai makanan khas Indonesia. Berikut saya sajikan cara membuat sus sosis Solo.
Pertama, siapkan 4 bawang merah, 3 bawang putih, 1 kemiri, 1 sendok teh merica, 1 sendok teh ketumbar, dan 400 gram daging ayam. Yang kedua, blender ayam yang sudah disiapkan. Masukkan yang untuk bumbu halus dan blender semuanya. Langkah berikutnya, tumis bumbu halus yang sudah di blender sampai harum. Bumbu halus harum, masukkan ayam dan aduk sampai rata. Siapkan 200 ml air matang, 100 gram terigu, dan 50 gram mentega. Campurkan semuanya dalam panci dan aduk semuanya sampai rata. Panaskan di kompor sampai adonan kalis. Setelah adonan kalis, diamkan adonan hingga dingin sebelum dicampur dengan telur. Setelah adonan dingin, masukkan 3 butir telur dan aduk sampai rata. Setelah itu mixer. Yang sudah jadi. Adonannya sudah dicetak ke oven. Setelah kulit sus matang, isi kulit sus. Ini hasil sus sosis Solo yang saya buat. Kulit kue ini tetap terbuat dari mentega, tepung, dan telur. Kandungan gizi yang terdapat pada kue sus yaitu kalori, lemak, karbohidrat, dan protein. Dari perpaduan yang saya buat akan membuat rasanya menjadi unik dan banyak disukai. Terima kasih. Rajeng Sembang Sobat Kuas Indonesia, perkenalkan nama saya Siva dari kelompok 3 UPT. Hari ini saya akan memperkenalkan makanan yang saya buat, yaitu susu kudus alias supa soto kudus. Supa soto kudus merupakan perpaduan antara soto kudus yang berasal dari Jawa Tengah dan supa sup yang berasal dari Italia. Kandungan di dalamnya adalah karbohidrat, protein, vitamin, dan lemak. Mari kita buat bersama. Bahan-bahannya adalah air, ayam, kentang, daun bawang, bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, serai, kemiri, kunyit, jahe, jinten, ketumbar, gula merah, garam, lada, dan bumbu penyedap. Pertama-tama kita potong-potong kentang. Kita siapkan minyak lalu siap untuk menggoreng. Kita goreng sampai kecoklatan ya. Setelah kecoklatan kita angkat kentangnya. Kita siapkan air lalu masukkan ayam, dimasak dengan api kecil dan ditutup. Masukkan bahan bumbu halus, diberi minyak dan di blender. Kita tumis sampai matang, lalu masukkan serai, daun jeruk dan daun salam. Masukkan bumbu dalam panci tadi dan jangan lupa ditambah gula merah. Masukkan air kaldu dan campurkan dengan kentang, lalu kita tutup dan kita blender sampai halus ya. Kita masukkan kentang tadi ke dalam panci yang berisi kaldu. Lalu kita aduk-aduk sampai mengental. Sekarang kita plating ya. Setelah selesai plating, kita tutup dengan pastry. Setelah itu, kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 200 derajat selama 20 menit. Ini dia hasilnya. Kita coba ya. Rasanya enak sekali. Kalian pasti suka. Supa sup soto kudus. Matur suksma.
kok semua, saya Jericho dari kelompok 3 UPT SDK 1 Berdus. Hari ini saya mempraktikkan cara masak wedang woh. Tapi saya akan menginovasi wedang woh dan menambahkan puding dan jadi puding woh. Karena puding merupakan salah satu makanan yang banyak disukai oleh semua kalangan, baik tua maupun muda. Mari kita masak. Bahan-bahannya sebagai berikut. Langkah pertama, kita tuangkan air dalam panci. Lalu kita masukkan semua bahan. Lalu aduk hingga mendidih. Yes. Jika sudah mendidih, kita masukkan dalam cetakan sambil disaring. Kemudian kita masukkan dalam lemari es selama 10 menit. Puding woh sudah jadi. Teman-teman bisa mempraktekannya di rumah untuk membuat puding woh yang kaya serat dan dapat menghasilkan batuk. Sekian dan terima kasih. Wilujeng enjing Sobat Kuas Indonesia, saya Axelino. Hari ini saya akan menyampaikan salah satu makanan khas yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu lumpia Semarang. Isian lumpia Semarang adalah rebung. Kandungan gizi yang terdapat pada lumpia Semarang adalah kalori, protein, dan karbohidrat. Berikut saya sajikan langkah-langkahnya membuat martabak rebung. Merah dan bawang putih. Jika sudah halus, siapkan bumbu-bumbu isian dan rebung yang sudah direbus. Tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan. Sudah harum, masukkan udang yang sudah dihaluskan. Harum, masukkan ayam yang sudah dicincang halus. Lalu masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Masukkan 2 butir telur. Setelah bumbu lainnya tercampur, masukkan rebung. Masukkan gula, garam, dan merica. Masukin 1 sendok kecap manis. Setelah itu aduk. Matikan api kompor. Siapkan bahan kulit lumpia. Tunggu sampai kering. Beri isian lumpia. Ya. Tunggu sampai warna menjadi coklat. Tunggu sampai warna menjadi coklat. Bagaimana Sobat Kuas? Cukup mudah bukan untuk cara membuatnya?
Hatur nuhun. Wow, ternyata siswa-siswi dari STK Sando Bernardo sungguh luar biasa dalam menginovasikan makanan khas dari Jawa Tengah ya. Kalau kalian tertarik dengan menu yang mereka buat, kalian bisa mempraktikkan resep dari mereka. Nah sobat, tak terasa percobaan kita ini sudah selesai. Jangan lupa saksikan acara puas berikutnya ya.